guys, welcome to Garitan Channel Excited. Jika sudah bersama dengan dua ODGJ kesayangan, apalagi kalau bukan dengan dua orang dengan great joke kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan dua reviewer terviral, terkocak, terhayukan, tertraktor. Jalan anjing. Jangan diginiin anjing. Apa yang kalau bukan dengan di segmen A di channel ada apa di Sinema. Aduh guys, ntar guys lapar banget guys habis nonton film. Energi habis anjing. Lu udah dikasih tahu ini filmnya bagaimana? Lu bener-bener deh, energi habis anjing. 16 Agustus 2024. Agak lain masih ada gak agak lain? Masih ada. 16 Agustus 2023. Kalau masih ada sih nggak ngerti lagi gua. Masih ada di Netflix. Ada Deadpool and Wolverine masih ada. Oh itu iya. Lu belum nonton ya? Iya jir. Lu suka nggak sih? Gua nontonnya yang waktu itu yang sama Wolverine yang versi Wolverine. Tapi Wolverine yang ketemu Deadpool, tahu kan? Marvel lu ngikutin kayak Gatot kaca gitu ngikutin. Ngikutin Gatot Kaca, Kadita, gue ikut. Kayak gitu-gitu. Ikutin. Alucard bintang 1 2 4 itu ikutin. Ikutin. Tapi siapa karakter Falak favorit lu? Karakter Falak favorit gua Denun. Ada legend, Bi. Filmnya Jackie Chan, bro. Udah tua banget tapi masih produksi film anjir. Makin miskin kali ya, makanya BU gitu ya dia. Goblok banget anjing. Itu dia karena passion goblok banget. Kita nyari duit karena enggak, lu tuh ngatain Jackie Chan miskin kalau dibandingin kita mah jauh, bro. Dia di atas kita anjing, kekayaannya dia dari royaltinya aja masih ngalir sampai sekarang buat bro, anak cucunya. Tapi buktinya dia masih kerja aja, berarti duitnya udah habis, udah mulai habis. Passion goblok. Tapi kemarin dia ke Indo baru nyumbang 70 miliar, bro. Si Jackie Chan ke Indo tau nggak? Anjir. Buat dia sumbangin ke yayasan Suci itu anjir 70. Keren. Lu bayangin jaketnya. Respect legend emang. Dia jual jaket 70 miliar biji anjir. Enggak, 70 Gila, miliar. anjing. Satu 70 miliar. Satu kan? Satu Jakarta ketutupan jaket anjir. Ada Trap. Ini kemarin aku habis nonton nama HS nih, Trap. Gimana HS? Coba HS sini. Kalau aku suka. Kalau ini adalah tipe horror thriller yang menurutku lumayan seru. Plot twist-nya nggak muluk-muluk tetapi dapat meskipun tanpa gore. Menurutmu gimana pendapatmu? Nggak terduga. Apa? Dua kata doang anjing. Itu melambangkan ekspresi penonton sama juga film ini sama, tak terduga. Udah. Ada rumah dinas Bapak. Ini juga kita belum sempat nonton tapi belum ini anjir. filmnya Dodit. Cuman kemarin udah di-review sama Cinecrip katanya biasa aja, enggak yang jelek juga, tapi kayak katanya jokesnya agak-agak tipis gitu. Malah yang bagus kata Cinecrip katanya Kang Mak bagus katanya. Ngomong bagus. Si istrinya Aku udah Vino, nonton kan? Istrinya Vino Gebastian masuk bagus katanya. Gue collab sama Mario Maurer, bro. Oh iya benar. Mario Maurer pas ketemu gue kayak, oh my god, this is my bestie. Seriusan? Dia pakai bahasa Thailand gitu. Nggak mungkin lu ngerti. Nggak, Kalau gua ngerti. Kan pas gue datang kan, Mario keluar, dia mukanya kayak, kayak ngeliat teman lama gitu. Soalnya dulu gue pernah bikin video parodi Mario Maurer kan di Dub Smash. Ini dia lihat FPP gue itu. Terus pas dia ketemu gini, nggak mungkin. Lukman Kang, Cumlake. Artinya, this my bestie right there, I know you. Dia bilang itu artinya bahasa Indonesianya. Davinka keluar kan, set. Davinka itu asistennya Davika. Emang mirip, Davinkanya yang keluar dulu, di belakangnya Davika ngikut. Davikanya pas lihat gue juga sama ekspresinya. Gimana? Lukman langsung pulang cemai. Artinya I know you are my bestie. oh, sama. Kata lu Kang Mak kayaknya bakal jadi Gue yakin Kang Mak ini adalah film favoritnya Alpi sih, karena ini jokesnya tuh jokes lu banget, Pi. Sumpah, gue yakin. Oke. Apalagi Bang Andre Taulani keluar, lu pasti di situ bakalan itu jokes lu banget, sumpah. Kita buktikan ya, kita nonton ya. Ada Borderlands, ini adalah film dengan film adaptasi game terburuk ya katanya, karena biaya produksinya hampir 200 miliar, tetapi pendapatannya cuma 40 miliar. Karena ini seburuk itu. Ada Vida, ada It Ends With Us, ada Drive, dan juga, nah inilah dia nih film yang akan kita review hari ini ya. Sebuah film yang diangkat dari sebuah cerita pendek yang dipanjang-panjangin ya dengan cara
Astagfirullahaladzim. Katanya udah nggak mau ini, nggak mau ngomong kotor. Lah lu sendiri ngebantah lu sendiri. Gue udah nggak mau ngomong kotor, sumpah. Karena gue harus menjaga image Pi, karena ada yang harus di ini. Perjuangkan bro. Mulai sekarang kalau aku ngomong kotor lu tampar dengan keras mulut lu. Oke. Coba. Gue pakein Pi. Kayak gitu Pi. Nggak kena. Kayak lagi. Kontak lah. Udah mulai slapstick bro. Komedi slapstick kita bro. Film yang akan kita tonton hari ini berjudul Dosen Gaib. Sudah malam, apa sudah tahu? Rosso. Film yang diproduksi oleh Dira Skarwani, didirektori oleh Guntur Suharjanto, ditulis oleh Evelyn Agnilia. Wih, ini penulis yang baru muncul ya. Tumben, Vidya itu lagi sibuk ya. Vidya lagi sibuk. Kan biasanya dia sama Vidya. Enggak juga sih. Cuman biasa Vidya bikin film jelek begini, biasa Vidya gitu. Cuman kayak Astagfirullahaladzim. dibintangi oleh Egy Fedli, Andy Arfian, Ryan Wijaya, Ersya Aurelia, Aneta Eduarda, Anyun Cadel, Oce Permatasari. Temen gua tuh si Anyun tuh. Oh ya, yang jadi satpam. Stand-up komedian. Sanriadi. Dan juga ada Barnekelman. Dan juga ada Kepompong Ungu. Saksikan juga penampilan melenggok dari Daun Pungli. Dan juga Charger Kembung. Penampilan serobot dari Aserehe. Dan juga penampilan ngebut dari Becak Salto. Pak Bakti adalah dosen killer yang sangat ditakuti oleh semua mahasiswa di kampus. Betul. Kredibilitas dan nama baiknya dipertaruhkan ketika Amelia, Emir, Maya, dan Fatah dinyatakan gagal dalam mata kuliahnya. Mereka diwajibkan mengambil kelas remedi untuk memperbaiki nilai. Sayangnya, kelas remedi itu berubah menjadi pengalaman mengerikan hingga mereka ingin keluar kelas. Mengapa? Sudah malam dan sudah tahu 15 Agustus 2014 di bioskop. Belum kalian sedang film nonton di bioskop, kalau kalian nggak mau ikutan, silakan kalian. Sekarang gue lebih baik menyakiti diri gue sendiri daripada harus berkata kotor. Apa gila terus. Has, tolong Has, gue udah nggak bisa Has, pakai bahasa Cina Has. Buat kalian yang ngomong kena spoiler, silakan kalian. Tapi kok ada yang bahasannya yang gua ngerti ya? Bang Alvi! Ger! Apa sih yang kita suka dari film ini? Ada nggak? Cewek ini match sama bapaknya sendiri di bambu. Keren debat dunia ya? Lu pernah nggak main sama bapak lu sendiri? Pernah. Apa yang kita suka dari film ini? Jump scare-nya menurut gua walaupun ada beberapa yang udah ketebak tapi delivery jump scare-nya menurut gua Unik-unik. Unik-unik dibandingkan horor-horor zaman sekarang. Biasanya ada yang ada kapur set, tiba-tiba kapur tuh gambar orang, tiba-tiba orang tuh jadi setan, gitu kan. Itu juga unik. Ada yang kayak di apa sih di jendela, terus hujan-hujan jepret, terus itu kayak ada orang, kayak nggak ada orang, tiba-tiba jadi sosok gitu. Iya. Jump scare sih lumayan unik-unik dan gue ingin mengapresiasi Benar-benar. sebanyak-banyaknya Patut diapresiasi untuk itu ya. untuk make up juga sih, karena make up hantu ini tergolong seram sih. Tergolong serem ya. Special effect-nya juga serem, terlihat modalnya, apalagi pas dia keseret mobil si Pak Baktinya itu juga kayak sangat nyata ya, terseret di bawah mobil truk. Waktu jatuh ketusuk inian, bahasa-bahasa juga menurut gue itu lumayan bagus ya dibandingkan horor-horor yang zaman sekarang yang horor-horor mid lah. Acting menurut gue Terutama itu sih yang pemeran yang menjelang maghrib tuh banyak banget peningkatan sih. ya si Anet ini kayaknya dia udah ambil kelas acting ya, jadi terlihat sekali improvementnya dia. Improvement banget. Mau mengapresiasi Apresiasi keren loh. apalagi sekarang dia di sini memerankan Orang yang dengan PTSD gitu ya. ya orang yang dengan apa sih kayak mental gitu. Peteset. OPTSD, orang dengan peteset gitu. Iya. Dia bisa mendeliverinya dengan cukup oke sih si Anet ini. Jadi perlu diacungi jempol. Betul. Cuman kalau misalnya ada yang menurut aku beberapa hal yang perlu diimprove, kayak mungkin beberapa kali intonasi atau artikulasi dia ngomong ini masih belum jelas sih si Anet Iya. ini. Jadi terkadang tuh kayak ada dialog yang membuatku kayak, hah tadi dia ngomong apa gitu. Bener. Karena artikulasinya dia ngomong tuh Cuma nggak dari jelas. ekspresinya udah menurut gue Udah melambangkan kayak orang yang sakit mental banget sih. Udah improve banget, apalagi kalau kita membandingkan dia dengan di Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Wah, jauh banget improve-nya. Makanya di antara semua case menjelang maghrib yang dapat job acting terus cuma dia.
Yang lainnya kan titipan. Cuak. Mas Kribo apa kabar ya? Udah nyerah kali ya? Iya, dia kayak si Anet dong. Dia dikritik, belajar jadi bagus sekarang. Bukannya nyerah ya? Mas Kribo itu Udah nggak kritik cukur. nggak Kribo. Nggak Kribo. Bukan, aktingnya mas. Bukan cukur, bukan model rambut yang kita kritik. Dia pikir kita keganggu, bukan sama aktingnya, tapi sama rambutnya, Bang. Selanjutnya, tapi acting Kalau nggak ada saus sama kecapnya, Hayes. mau kita samperin. Jangan. Hayes tolong kecap di situ, Hayes, di dekat tuh. Beli kecap. Nggak usah. Itu kan ada, nggak usah. Nggak, kalau ini nggak valid. Ada kecap kalau di bawah. Beli kecap. Ger, udah nggak usah ger. Ayo. Anjing, nggak usah. Ayo beli kecap. Hayes. Itu penonton udah voting di kolom komentar. Ayo bang beli kecap. Nggak ada, Hayes. Udah kayak gitu mulu, bosen tahu. Yang lain lah kalau mau gimmick. Ayo bang beli kecap. Kecap ini udah expire. Oh my god, udah expire. Ayo kita beli. Udahlah, ini keburu nggak basah ini anjing. Oke, lanjut. Acting udah oke. Terus kalau kita mau ngomongin set, menurut gue juga setnya cukup ya cukup terlihat kampus sih, meskipun kayak setnya kayak ya udah kampus, terlihat kampus gitu. Kita percaya itu tuh kampus gitu. Terus juga kayak rumahnya Pak Bakti. Dekorasi kamar anaknya juga bagus loh. Iya, maksudnya kayak terlihat lah setnya tuh nggak yang asal-asal juga. Bener. Gitu, dipikirkan. Jadi kalau menurut aku set juga nggak ada masalah, meskipun kayak ya udah aja gitu, nggak ada yang bisa dibahas juga soal setnya. Kita tuh sebenarnya keberatan cuma apa? Mau jalan ceritanya doang ya. Jalan ceritanya sih. Bukan nama acting nggak? Jalan ceritanya. Sebenarnya kayak semua elemen di film ini, sebenarnya PH ini bisa bikin film yang bagus sebenarnya. Resource-nya ada, mereka duitnya ada, terus juga ada lah pokoknya resource-nya. Even kayak mereka pilih cast juga kayak yang nggak jelek-jelek gitu loh, kayak bukan cast-cast yang nugu gitu. Ini kan cast-castnya kita tahu sih, Raimi Jaya udah pernah lihat sih. Yang di Arfian juga sering gitu kan. Cuman kayak sayangnya mereka ini, PH ini tuh emang terkenal suka mengadaptasi hal-hal yang viral, hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu jadi film, beberapa hal itu ya. Dipaksain jadi film gitu. Padahal sebenarnya kalau PH ini bisa bikin cerita original, menurut gue kayak mungkin bisa lebih bagus gitu. Ya benar. Dilihat dari track recordnya dia ya, apa dia bikin apa aja sih? Siksa Neraka, ya, Vina. Ini yang terbaru Norma. Masa tadi keluar teasernya ya? Iya. Baru kali ini gue nonton teaser film, diambil dari apa? Dari podcastnya Densu anjing. Densu, ya Allah. Coba lu nonton Dosen Gaib, di awal itu bakal ada promo film Norma. Nanti itu Norma, kalau kalian nggak tahu, Norma itu sempat viral karena ceritanya ada seorang istri yang suaminya selingkuh dengan ibunya sendiri. Itulah ibunya Norma. si istrinya. Ibu istrinya gitu ya. Itu coba kalian nonton ya, Dosen Gaib. Ntar keluar deh tuh podcast Denny Sumargo, bener-bener podcast sama ini screenshotan portal berita. Jadi teaser. Apa banget gitu kan? Apa yang lu suka sih dari film ini? Udah sih gue. Udah. Padahal sebenarnya special effect-nya itu mumpuni banget sih. Kelihatan dari mana special effect mumpuni. Mereka bisa bikin kayak hantu yang gede, tau gak sih, yang tinggi di kampus itu. Terus bisa bikin efek melayang. Special effect-nya keren banget. Lebih keren dari film Arni yang kerjasama dengan orang PH Korea aja. Bener. Selanjutnya kita akan langsung aja ya masuk ke catatan hitam film Dosen Gaib. Masalah sebenarnya di film ini adalah mereka ini terlihat banget ya, entah sutradaranya atau penulisnya kesusahan untuk memanjangkan cerita yang pendek, karena cerita asli Dosen Gaib ini kan sangat pendek ya. Ada mahasiswa di suatu kelas, ada sekelompok mahasiswa, ada masuk dosen, tiba-tiba di chat sama dosennya, Bapak hari ini nggak bisa datang ya. Lah, tuh siapa yang di depan gitu kan? Iya, Terus keluar satu-satu, pas yang terakhir ketua kelasnya mau keluar, si dosennya bilang mau kemana? Mau pulang Pak, sudah malam. Sudah malam apa sudah tahu gitu. Sampai situ aja. Sampai situ klimaksnya. Cerita pendeknya kan. Nah, gue sebenarnya juga penasaran kayak cerita pendek sependek ini kalau mau dijadikan film panjang bakal kayak gimana ya? Karena menurutku setelah difilmin kok jadi menyesal. Udah puncak klimaksnya itu udah itu gitu. Iya. Tapi ternyata setelah difilmkan kayak emang susah dan terbukti lagi ya, emang gak semua hal itu bisa diadaptasi jadi film gitu. Kayak even buku sebagus apapun, let's say buku sebagus Hunger Games aja ketika jadi film masih banyak aja yang protes, masih banyak aja yang gak suka, apalagi Hunger Games yang terakhir gitu kan. Apalagi kayak cerita-cerita gak sependek ini mau diadaptasi jadi film, karena emang gak semua hal itu harus jadi film sih menurutku. Hampir 40 menit film itu berjalan, gak ada objektifnya. Bener. Cuma disuguhkan jump scare demi
jump scare demi jump scare aja. Jadi kayak nonton film itu kayak kita nungguin jump scare aja sebenarnya. Para tokoh di film ini bingung mau ngapain, apalagi penonton. Betul. Sosokan ada adegan investigasi. Tetapi semua investigasi yang dilakukan oleh tokoh di film ini, Mereka tuh yang nggak tahu yang dicari itu apa. iya, nggak ngelit ke apapun, nggak mengarah ke apapun. Mereka juga bingung harus apa. Apalagi gue, lu aja bingung cok gitu kan. Jadi emang terlihat kebingungan. Film ini tuh mau dipanjangin seperti apa gitu. Gue bingung, kenapa sih Pak Bakti ini pakai tongkat? Menurut aku dia nggak ada urgensinya pakai tongkat. Kecuali gue tahu sebenarnya dipakein tongkat biar memberikan efek serem aja sih, kayak ada suara. Dok, dok. Enggak, si Pak Bakti itu pakai tongkat gara-gara kakinya patah. Mau nyelamatin istrinya. Kecelakaan mobil mau nyelamatin istrinya. Itu diceritakan doang, nggak dikasih. Tapi ceritakan doang, nggak diceritakan ininya. Kenapa? Tapi untuk orang yang kakinya patah dia terlihat berjalan biasa. Sangat santai ya. Iya. Sangat- Tapi ya kurang Kurang patah kakinya ya? Mohon maaf, kayak penyebutannya gimana yang halus? Kurang pincang. Iya benar, kurang Kurang pincang. pincang, kurang terseok-seok gitu. Atau mungkin sekalian aja kakinya Pak Bakti kayak sambil jalan sambil kayak. Serem sih. Jadi Pak Bakti sambil pegang tongkat gitu. Enggak, kalau kayak gitu enggak. Jadi lucu. Kalau kayak gitu jadi lucu. Kalau kayak gitu jadi lucu dong. Jadi komedi. Ceritanya kan kakinya udah terputar gitu habis kecelakaan Enggak. mobil. Jadi kayak dok. Enggak, kalau gitu tinggal ditambahin backsound warkop. Iya, menurut aku sebenarnya itu cukup diada-adain aja. Biar apa? Biar menciptakan suasana seram ketika Pak Bakti ini udah jadi hantu. Jadi kayak ada suara dok. Padahal sebenarnya kayak itu hal yang ngerti nggak sih, kayak menurut aku mereka kurang pede kalau Pak Bakti ini serem sampai harus dibuat pakai tongkat Kalau kayak gitu. gitu bukan pakai tongkas dong, pakai yang ini harusnya. Tahu gak yang diketek? Iya, pakai ini. Apa sih? Alat bantu jalan itu yang ditaruh di ketek. Ini. Oh, ini pelampung. Bukan dong. Pelampung. Oh, ini dayung. Perahu naga. Jadi Bukannya gini apa? Jetpack. terbang. Jadi emang kayak urgensinya Pak Bakti ini pakai tongkat itu menurut aku cukup membingungkan. Kenapa aku pengen bahas ini ya? Karena ini adalah elemen penting juga di film ini. Buktinya ada tongkat yang melayang-melayang sendiri itu anjing, Iya, kayak itu juga adegan apa sebenarnya, gue juga bingung ya kayak gitu. Gue lupa pengen bahas yang bagus juga, ini perlu diapresiasi. Apa? Transisi di film ini bagus-bagus. Oh iya, transisi bagus bener. Ada yang Ya, transisi kaca. di lubang kunci. Yang kaca. Transisi kaca gitu ya. Bagus. Transisinya bagus-bagus. Kamera works-nya bagus, movement-nya bagus, anjing, pengambilan gambarnya bagus-bagus. Itu perlu kurang ini diapresiasi. penulisan skripnya doang. Iya, Waduh, betul. sayang sekali. Oke. Coba kalau pakai dosennya HS. Tenang. Di company kita punya Rekomendasi. rekomendasi penulis. Ntar ya, teman saya yang bakal kasih tahu. Betul. Soalnya aku kurang tahu siapa nama, lupa Iya, gitu. bener-bener kayak kurang lupa. Temanku yang ingat. Mau ingatnya dosennya HS tapi namanya siapa gitu. Siapa ya? Lupa. Lupa. Gitu deh pokoknya. Lupa. Menurut lu berlebihan nggak si Pak Bakti ngajar 20 tahun, tapi sampai di titik film ini tuh, sampai di timeline film itu cuma 4 orang yang nggak lulus. Udahnya cuma 4 orang yang nggak lulus, di hari itu Pak Bakti meninggal. What are the change? What are the Iya, coincidence? soalnya gitu. kalau nggak lulus pasti kayaknya ada aja tiap tahun mah, tiap semester yang nggak lulus kan nggak lulus bukan karena kredibilitas dosen ya, tergantung mahasiswanya malas belajar apa enggak ya Iya, kan? anjir, tergantung juga suplemen yang dikonsumsi. Pan itu. Betul. Kalau misalnya anak-anak kayak Sandi yang tiap hari minum Scott Emulsion mah pinter. Lu minum Scott Emulsion bodoh ya? Lu minum vitamin gak sih dulu? Minum Biolisin. vitamin C gitu. Ah, vitamin C mah bikin lu nggak sariawan doang, bukan bikin lu jadi pinter, goblok. Goblok, itu buat imunitas tubuh juga vitamin C itu. Iya, tapi nggak bikin lu pinter. Yang bikin pinter itu kayak Sakatonik. sakatonik. Lah gua ini minum sakatonik ABC yang Sakatonik dimakan bukan diminum ya. Untuk mata dan kulit yang gitu kan, minum gua. Tapi kan B untuk pertumbuhan, C, mencegah sariawan. C itu komedi. A untuk mata dan kulit. Iya. B untuk pertumbuhan. C untuk komedi. Gimana tuh? Orang jualan vitamin buat komedi tuh gimana? Orang jualan vitamin buat komedi C untuk rasa komedi. sih. Tapi film ini menurut gue pace-nya juga cukup cepat ya. Karena nggak nyampe 15 menit kita tuh udah dikasih masuk ke klimaks film ini, which is adalah ketika mereka ikut kelas pendek, terus dosennya datang, terus dosennya bilang sudah malam apa sudah tahu. Nah, Disitulah harusnya udah filmnya. harusnya udah berhenti di situ Iya, aja berhenti sih. di situ. Menurut gue berhenti di situ, lanjut ke YouTube aja sih. Lanjut nonton ini aja, nonton Hirotada ya. Enggak, berhenti di situ, potongan selanjutnya tayangin di YouTube aja sih, kayaknya Benar. lebih cuan sih anjing ya. Karena apa? Karena gini. Di cerita aslinya sebenarnya klimaksnya kan adalah Gua kalimat itu
Sudah malam apa sudah tahu gitu Iya. kan. Nah, ketika kita baca nih gue ya, kalau dulu waktu SMA gue baca, di benak gue itu ya, di benak gue membayangkan intonasi nadanya si dosen ini ngomong kayak begini. Heits, mau kemana? Mau pulang Pak, udah malam. Udah malam apa udah sang? Boleh juga sih Pak. Serius. Alpi, Iya Pak. kamu tahu? Dari situ aja gue udah tahu itu pertanyaan nggak bener nih anjing. Kan dosennya nanya ke dia kan, dosennya ke mahasiswanya. Iya. Alpi. Enggak, jangan itu kelamaan. Oh iya, oke. Kamu ceritanya mau mengendap-endap mau pulang gitu. Alpi, ayam apa? Ayam sorry. Ku takkan love you lagi. Nggak, serius. Gini, kalau ketika kita baca cerita pendeknya kan, di Iya. benakku itu adalah, aku bayangin dosennya ngomong kayak begini. Sudah malam, apa sudah tahu? Gitu kan. Tapi kalau di film ini, si Pak Bakti tuh kayak gini. Sudah malam, apa sudah tahu? Iya. Iya. Sudah malam, Pak. Sudah malam atau sudah tahu? Contohnya kayak apa ya? Maksudnya ini hantu apa Juna gitu loh. kayak Pressure test. Iklan kuku Bima sih Iya. menurut aku sih. Jadi menurut aku kayak di situ jadi melemahkan cerita aslinya justru gitu kan. Betul. Karena balik lagi bener-bener ya, emang gak semua hal itu bisa diadaptasi itu. Makanya gue sekarang paham kenapa film-film adaptasi itu yang gagal gitu, karena itu merusak imajinasi kita gitu. Yang misalnya ternyata kita dulu serem, ternyata pas nonton film ini kok enggak gitu ya. Iya. Film itu pace-nya cepet banget, belum 15 menit. Udah kelar. Udah sampai di titik itu. Nah, mereka tuh padahal masih punya berarti berapa tuh? 1 jam 15 menitan lagi untuk memanjangkan cerita itu. Betul. Disitulah terjadilah yang bikin capek lah di situnya ya. Karena emang harusnya berhenti di 15 menit karena ini film harus dipanjangin sampai 1 jam 15 menit. Mereka terlihat sangat kesusahan gitu ya. Nah, saya kayak gini. Tunggu, gue mau ngomongin adegan si Pak Baktinya juga ditabrak ya. Ditabrak mobil. Menurutmu itu ini nggak aneh nggak? Aneh. Karena gini. Terlalu dipaksakan. Yang pertama si Pak Bakti ini kan sakit ya, kayak ya gimana nggak bengek anjing, dia kemana-mana jalan kaki cowok. Dari pagi sampai malam dia jalan kaki anjing si Pak Bakti Itu nggak logis dengan maksudnya dengan kaki yang pincang. minimal kan dia bisa naik motor, kaki pincang tuh masih bisa naik motor loh. Maksudnya lu masa dengan gaji dosen nggak bisa beli motor? Dan dia gaji dosen 20 tahun loh, berarti kan gaji udah naik berapa kali tuh? lu lihat aja rumahnya sebagus itu, 2 tingkat kayak rumah-rumah di Amity File gitu aja. Betul. Rumahnya juga nggak relate dengan keharusan dia jalan kaki. Maksudnya lu siapa lu? Vicky Burki anjing harus sehat selalu setiap saat, harus bugar selalu kan enggak gitu. Si Pak Bakti ini ke dokter dari siang ya, sampai dia mau pulang malam gitu. Nah, pas malam ini dia jalan gitu, set, ternyata gantungan kunci anaknya jatuh kan, Iya, boneka anaknya jatuh. Iya. Set, dia mau ambil begini, tiba-tiba ada mobil tabrak dari gitu, tet gitu. Dan menurutku tuh cukup agak maksa sih di Agak situ maksa. ya. Mobilnya juga maksa, kayak emang sengaja niat bunuh sih itu kalau mobil. Anjing, itu Itu mah kayak bukan kecelakaan, kayak sengaja disewa pembunuh bayaran. Masalahnya si Pak Bakti itu jalannya kayak pelan gitu, bukan Pelan loh. bukan yang shoot. Iya, Gitu. Kalau bener. kalau gitu kan ya udah. Mungkin, iya. Ini kan Pak Bakti jalannya pelan. Dia bisa tik gitu. dia bisa berhenti gitu kan, kayak mobil jangan menabrak. Benar, masih punya waktu. Bikin gitu. perangkap pemikiran di situ. Di situ jujur itu adegannya sangat sinetron banget sih. Itu mengingatkanku sama adegan-adegan sinetron yang kayak gitu sih itu. Nih si Pak Bakti ini juga ya, si boneka itu padahal udah jatuh berkali-kali loh. Dia tahu boneka tuh penting karena itu boneka tuh mengingatkan dia sama anaknya. Tapi yang pertama kan jatuh tuh, yang pas di Kenapa nggak kelas. dililit selotip aja di tangan bonekanya? Dipaku ya? Dipaku. Kayak. Iya. Enggak, maksud gue gini Pak Bakti, kalau misalnya barang itu emang sepenting itu buat kamu, jadiinlah gantungan kunci, taruh di tas. Atau enggak jadiin apa? Taruh di tas, sah gitu kan. Gitu, iya. Ini tas. Ini boneka. Sah. Iya gitu dong. Sah. Nggak mungkin dia tuh jatuh. Nah, nggak jatuh. Iya, jangan ditaruh di luar. Dia taruh di luar gitu Pak Digantung, Bakti. jatuh. Gitu. Gue kalau misalnya punya barang yang penting, yang precious banget buat gue ya, Taruhnya dalam tas kan. gue bakal taruh dalam tas atau enggak ya itu gue jadiin gantungan kunci. Misalnya gue pengen bawa kemana-mana ya, ini mah dia enggak, dia taruh aja di kantong kayak gelantungan gitu anjing kayak. Iya benar. Berarti kan sebenarnya nggak sepenting itu sebenarnya si boneka itu. Tapi ternyata pada akhirnya sepenting itu
buktinya itu yang bikin dia jadi baik anjing. Lu iya. Aduh, Anime momen di situ. bingung banget gue sama cerita ini di film ini gitu Iya, ya. iya. Selanjutnya akhirnya Pak Bakti meninggal, terus kelas semester pendeknya udah mulai. Semester pendeknya udah mulai, mereka berempat datang ke kelas, tiba-tiba si Pak Bakti hantunya masuk lah. Benar. Terus tiba-tiba dapat WhatsApp lah si Maya. Inna ilahi, ternyata Pak Bakti udah meninggal gitu. Disuruh ngecek pakai kaca. Nah, itu Iya. juga tuh. Itu juga apa? Kenapa mitosnya apa gitu, ngecek pakai kaca gitu. Kalau gue ya disuruh ngecek kayak misalnya gue dikasih kaca sama temen gue bingung bakal gue apain. Iya, kok dia tahu itunya. Tiba-tiba dia langsung kayak ke kakinya Tahu melayang macam, iya. gitu ya caranya ya. Kayak misalnya kalau kayak film Pimak dikasih tahu sama dukun, kalau mau ngecek hantu, ceklah dari selangkangan. Benar. Gitu. Udah dikasih tahu gitu caranya. Kalau ini mah kayak dia tahu sendiri. Tahu sendiri aja, padahal mereka semua tuh kan orang-orang logis, orang-orang anak psikolog yang sebenarnya Iya. kayak nggak percaya hantu gitu Iya. kan. Akhirnya setelah dicek di kaca ternyata benar. Ngambang kakinya. Ngambang. Ayo kita keluar. Nah, keluarlah mereka. Disitulah terjadi dialog. Mau kemana? Sudah malam? Apa sudah tahu gitu kan? Film ini selanjutnya adalah adegan mereka ini dihantui sama Pak Bakti. Benar. Dan bagaimana cara mereka berusaha untuk menghentikan teror Pak Bakti ini. Sampai akhir-akhirnya mulailah mati satu-satu. Yang pertama si Maya, karena diteror terus Maya mati Nggak gitu. mati satu-satu, emang satu doang yang mati. Satu doang sih yang mati gitu. Terus yang gue bingung adalah film ini tuh terlihat kebingungan dia adalah kita tuh dikasih dua objektif yang membingungkan. Cara untuk menghentikan teror Pak Bakti. Yang pertama adalah kita dibuat berpikir seolah-olah kayak mereka harus menyelesaikan kelasnya Iya. agar Pak Baktinya nggak gentayangan. Dan tokoh-tokoh di film itu juga udah setuju. Makanya mereka kembali lagi ke kelas itu kan. Tetapi ada juga cerita tentang Pak Bakti yang masih grieving sama anaknya. Iya benar. Adalah dengan investigasi gitu, Sat. Iya, itu apa banget sih? Nge-google gitu, terus kayak menurut gue ya, hasil dari investigasi yang dilakukan si Amel itu tidak mengarah ke apapun juga. Iya. Tidak mengarah ke apapun, tidak menghasilkan apapun. Ujung-ujungnya kan informasi yang mereka dapat justru dari mamanya Bakti. Iya, justru informasinya boneka itulah. Informasi yang anaknya sebenarnya enggak bunuh diri kan? Iya, jadi kayak ujung-ujungnya kayak proses investigasi yang dilakukan Amel, yang dilakukan mereka di rumah itu nggak menghasilkan apapun, dan itu memakan waktu yang lama banget gitu. Hanya untuk memperpanjang durasi saja. Iya, jadi kayak udah gitu yang paling ngakak adalah mereka, si Amel bilang gini, ini gara-gara kita keluar dari kelas Pak Bakti kemarin, harusnya kita nggak pernah keluar, kita jadi mati deh gitu kan. Udah, akhirnya Amel mati, selanjutnya mereka kelas lagi gitu. Nah, pas kelas lagi gitu, benar hantunya Pak Bakti datang lagi tuh. Benar. Hantunya Pak Bakti datang lagi, tiba-tiba si Fatahnya ketakutan, Fatahnya lari keluar, wow gitu kan. Si Amel sama si aktor si Rian Wijaya itu, akhirnya mereka juga kebingungan. Bukan kebingungan as a tokoh, tetapi kayak karena harus nonton deh. Iya benar-benar. Karena gini, karena mereka dari awal udah sepakat harus stick di kelas itu sampai 2 jam mata pelajarannya Pak Bakti. Tiba-tiba si ini dapat SMS, si cowoknya. Dapat Sherlock gitu ya? Dapat Sherlock rumahnya si mamanya Pak Bakti Iya. gitu. Terus tiba-tiba kita harus ke sana sekarang. Ayo kita harus ke sana sekarang. Lah, tadi lu sendiri yang bilang kita harus di kelas ini sampai 2 jam baru keluar. Biar Pak Bakti nggak ganggu kita lagi. Iya. Pas mau keluar si ini bilang si siapa? Si Amel. Yakin ini kita harus keluar. Nggak bisa. Kita harus kerjakan sekarang, Mel. Iya, ini cara satu-satunya. Ini cara satu-satunya lah, lebih baik lebih cepat gitu. Iya. Lebih cepat lebih baik gitu. Akhirnya pergilah mereka ke rumahnya si Amel. Nah, Ke rumah si Amel? ke rumahnya si ibunya Pak Bakti. Bakti. Nah, temennya tuh si Fatah ditinggal aja tuh di kampus. Iya, Dikejar-kejar hantu, udah mau dibunuh hantu, Iya. anjing. Tinggal aja gitu. Padahal diceritakan mereka berempat itu emang sedekat itu gitu kan. Mereka nyampe ke rumahnya si ibunya Pak Bakti. Diceritakan lah flashback gitu. Cerita-cerita soal Pak Bakti. Akhirnya mereka udah tahu kan, oh ternyata si anaknya Pak Bakti itu meninggal gak bunuh diri. Terus pulanglah mereka kan. Pas di luar, begini si Rian Wijaya itu bilang, Fatah, Nah, dari tadi lu teman lu udah mau mati anjing. Harusnya sebelum ke rumah ibunya Pak Bakti. Nyari Fatah dulu, Bang. Fatah dulu, ajaklah Fatah. Bukti, maksudnya kayak udah nanggung nih, udah keluar kelas semua. Ngapain Fatahnya kagak di... Benar. Tadinya kan mereka nggak ngejar Fatah karena mereka pengen stick di kelas itu. Iya. Karena menurut mereka, menyelesaikan kelasnya Pak Bakti itu bisa menyelesaikan masalah. Benar. Ini mah kayak udah keluar semua, bukannya nyari Fatah sekalian, tapi pergi aja sendiri. Terus udahnya gitu, baru keinget deh tuh, Fatah. Bangsat, lu udah mau mati anjing. Akhirnya mereka ke kampus lagi lah. Ke kampus lagi bisa-bisanya si Rian itu, dia ada adegan kayak begini. Tantum lagi, ada adegan kayak gini. Kita seharusnya tidak pernah keluar dari kelasnya Pak Bakti. Iya. Lu tadi yang maksa keluar, babi.
anjing, kata gue kayak. Iya. Nah, disitulah gue tahu penulis itu kebingungan. Iya. Ingin mengakhiri atau ingin memperpanjang cerita ini tuh seperti apa. Terlihat banget di situ. Mau ke akhir tuh kayak bulet banget, kayak ruwet banget dibuatnya. Padahal ujung-ujungnya cuma perlu apa guys? Cuma perlu deep talk. Anjing. Bener. Cuma perlu deep talk, bang. Dikasih boneka. Si Amel bilang gini ke Pak Bakti, hantunya Pak Bakti. Pak Bakti, kamu tidak salah. Kita gagal bukan karena Pak Bakti. Pak Bakti berdedikasi segala macam gitu. Bla bla bla. Dipuji-puji. Dipuji-puji. Ternyata setannya WOA. Anjing. Pak Bakti WOA anjing. Tiba-tiba Pak Bakti mukanya langsung Meluluh. langsung bagus. Langsung bagus. Tiba-tiba dari ujung lorong muncullah anaknya. Bapak. Disitulah anime momen. Disitulah terjadi momen isekai. Udah tahu tim AADC paling benci horor yang akhirnya ada anime momen. Adegan Yang seseorang muncul dari isekai yang bercahaya gitu. Udah tahu tim AADC benci banget ya horor kayak gitu. Masih dibikin. Adegan ini tuh ya memakan semua apa yang terjadi di film ini, ngerti nggak sih? Kayak semua investigasinya, semua apanya yang mereka lakukan. Itu tuh langsung udah sia-sia aja gitu. Iya, teror itu menjadi gak penting dan menjadi sia-sia kalau ternyata cara mereka menyelesaikan konflik sama itu cuman perlu deep talk. Iya. Gue sih expect-nya ya, mereka biarin aja di kelas itu 2 jam itu. Jadi selama 2 jam itu bener-bener mereka kayak diserang-serang gitu ya, segala macam dari segala sisi, atau enggak dibuat mereka kayak kepindah ke dunia makabre apa dunia lain gitu kan, misalnya kepindah gitu kan, diserang-serang selama 2 jam. Gue lebih terima adegannya kayak begitu loh. Iya. Gue lebih terima ada yang mati lagi. Bener. Atau enggak gue lebih terima kayak ada satu lagi yang ya cuma satu yang hidup. Gue lebih gitu. terima Amel aja udah yang hidup terakhir. Iya. Lebih masuk akal dibuat kayak gitu sih menurut gue, kayak daripada kayak dibuat adegan itu. Duh, kayak itu adegan yang sangat apa banget gitu ya. Sangat-sangat apa sih. Sebelum adegan itu guys, jadi ada adegan si Fata sama si Rian Wijaya ini berantem karena mereka tuh melihat di mata masing-masing itu mereka diserang sama Pak Bakti. Padahal sebenarnya mereka tuh saling menyerang satu sama yang lain Emir ya, si gitu. Emir ya? Si Emir ya? Oh iya, Emir namanya anjing, Emir sama Rian. Mereka serang-serangannya tau nggak pakai apa? Pakai penggaris kayu anjing. Iya. Nah, masalahnya ini penggaris kayunya digini-gini kan. Set, kayak potong pakai parang anjing, dan itu Itu penggaris kayu loh. penggaris kayu kayak sat kayak tangannya kepotong-potong kayak pakai parang anjing. Terus udah tuh akhirnya saling tusuk, saling apa pakai penggaris kayu. Gue pernah ya dulu sahabat-sahabatan waktu SD pakai penggaris kayu sama teman gue, nggak berdarah. Ini bukan Bengkak doang. Bengkak iya, kalau bengkak iya. Berdarah enggak, sumpah. Wus! Di punggungnya berdarah ya kan, kayak kebacok celurit. Ini wus berdarah set kayak abis disabet monster apa gitu kan. Tahu nggak yang paling lucu apa? Yang paling lucu setelah Pak Baktinya udah berjalan sama anaknya ke isekai gitu kan, set kan udah keadaan udah kayak tenang gitu kan. Iya. Terus si Amel berlari dia ke kelas mau nyelamatin teman-temannya itu kan. Iya. Teman-temannya bener-bener udah kayak korban-korban perang dunia gitu loh, padahal cuma Iya. pukul-pukulan pakai penggaris anjing. Makanya aneh banget. Temen-temennya udah kayak berdarah-darah, udah kayak gitu. Iya. Padahal kayak cuma pukul pakai penggaris, kayak menurut gue kayak itu juga bikin gue pusing sih, itu apa banget anjing. Itu apa banget, sumpah. Flashback nih, ternyata pas flashback si Nisa ini ternyata nggak bunuh diri dia, anaknya Pak Bakti ini. Iya. Ternyata dia epilepsi gitu. Jadi disuruh belajar, dia lapar, akhirnya dia pergilah ke atas. Pergilah ke atas sama pembantunya datang bawain apa? Bawain biskuit anjing. Kata gue, Bu, anak lu tuh belum makan dari siang. Benar. Di kamarnya pun juga cuma biskuit. Bawain kan nasi ayam Semarang gitu. Benar. Nasi gudeg gitu ya. Ini mah bawain biskuit. Biskuit. Ayo Dek, makan dulu, kamu pasti lapar, kata pembantunya gitu kan. Terus sama Udah seminimal-minimalnya nasi sama telur ceplok apa susahnya sih? Ya, nasi sama telur ceplok apa susahnya bikinnya, Bang? Terus udahnya gitu si Nisa, udah tahu dia lapar kan. Kan dia bilang sendiri, aku lapar ayah, aku udah berjam-jam gak belajar. Dia Nggak makan? Dia ngambil 1 biji biskuit. Sama ibunya bukannya taruh aja lah di meja situ, siapa tahu mau makan lagi. Habis dikasih biskuit begini, ditutup, dibawa ke kamar. Itu apa banget Terus gue kayak, aduh itu adegan apa ya? Adegan apa banget anjing? Mama ya biar lebih apa ya menarik, kayak dibuatlah dia ibunya kayak mendem-dem, ayo Non makan dulu Non, ini Non, nasi Non, ayo disuapin gitu kan. Ngapain juga si ibu itu balik lagi ke kamar, orang mah temenin aja si anaknya di situ. Anak kecil di lantai 2 malam-malam, apa sih yang lu expect anjing gitu. Bener. Akhirnya apa beneran Epilepsi. Jatuhlah dia, tertusuklah dia di beton itu gitu. Itu juga gue bingung, apa triggernya Nisa itu datang, hantunya Nisa menjemput ayahnya.
Apa triggernya? Urusannya Nisa apa? Kenapa? Kalaupun ternyata kayak gitu, kenapa dia nggak datang dari awal? Datangnya setelah orang udah sekarat semua gitu. Kenapa? Triggernya apa gitu? Bahkan si Amel ini pun nggak ada memanggil Nisa gitu loh, kayak nggak ada menyinggung-nyinggung Nisa juga. Tiba-tiba aja habis deep talk Nisa datang jemput ayahnya gitu, anjing gitu. Itu nggak make sense menurut gue. Nggak make sense. Tapi menurut gue film ini tuh seperti biasa, sepertinya di PH-nya ini tuh emang suka bikin filmnya tuh yang ada pesan-pesan moralnya lah. At least keluar gak kosong-kosong banget lah ya gitu. Tapi menurut gue mohon maaf banget, pesan moralnya itu cukup nggak masuk sih. Kan dia memaksakan masukin soal mental health ke film ini. Tetapi gue nggak nangkep, sama sekali gue nggak nangkep. Maksa disambung-sambungin. Iya, gue disambung-sambungin pun tetap gak nyambung gitu. Tiba-tiba misalnya si Anissa ngajarin soal materi, soal para psikolog dan juga apa-apa gitu. Ngomong apa sih lu Amel anjing? Si Amel tiba-tiba di adegan akhir ada quotes gitu, quotes-quotesnya cringe juga anjing. Tapi Alpi bilang cringe banget Gak kuat gua anjing. Di akhir juga ada di akhir sosokan dikasih apa sih berita-berita gitu ya. Berita-berita Soal kesehatan mental mental. mahasiswa. Di situ mulai apa juga udah Bagus, niatnya bagus. Di situ kaki gua udah mau mulai bergerak buat keluar bioskop. Niatnya bagus, tetapi agak nggak nyambung dan terlalu dipaksa-paksain gitu loh, gitu. Udahlah, paling selanjutnya kita mau panggilkan ini adalah seorang dosen. Dia ngajar S1 Kung Fu Hostel. Langsung aja kita panggilkan dia. Iya, S1 Kung Fu Hostel. Profesor AS. Wow, boring. HS. Apa sih yang lo suka HS? Apa sih yang lo suka dari yang lo film suka ini? dulu? Overall film ini terlihat sepertinya semua divisinya itu mencoba-coba tanpa kejelasan. Seperti penulis mencoba-coba panjangin alur, tim artnya memberikan tampilan kosan dan rumah yang tidak sesuai dengan karakter, hingga tim lighting yang memberikan tampilan suasana kampus yang berbeda-beda warna. Lu ngomong gitu gue lupa nih ada adegan ini. Adegan malam sebelum Maya mati. Maya kan mati diganggu sama dia kan dibisik-bisikin suara-suara gitu. Gitu kan. Ternyata dia melihat penampakan Pak Bakti. Dia lari lah, turun dia ke bawah kan. Ternyata pintu rusunnya itu digembok. Rusun mana? Iya. Yang menggembok penghuninya. Iya, nggak ada rusun digembok penghuni, Cok. Kecuali tinggalnya di asrama. Benar. Kos-kosan ini yang kos-kosan yang Islami, border house gitu. Iya. Make sense. Ini rusun yang tinggal keluarga, digembok kuncinya gitu. Itu yang pertama. Ada juga yang ini. Ketika Pak Bakti meninggal, mereka ini mau dipindahkan dosen. Mau dipindah dosen kan. Nah, dosen cewek lah yang ini malam-malam dosen cewek ini dihantui sama Pak Bakti. Dihantui ya. Sebab Pak Bakti ambil mahasiswa. Jangan ambil mahasiswaku. Akhirnya dia sembunyilah di bawah meja, adalah penampakan Pak Bakti gitu. Tiba-tiba dia lari. Bakti, jangan ganggu aku. Terus tiba-tiba nggak tahu apa yang dia lakukan, dia ketiban sama ini. Lemari pajangan. Dan dia koma. Terus tiba-tiba anaknya keluar dari kamar. Ibu. Nah, yang pertama, anaknya itu kan dari awal ibunya udah teriak-teriak. Iya. Dari ibunya teriak-teriak sampai ibunya ketiban lemari, itu tuh ada waktu gitu. Iya. Si anak lu ngapain aja di kamar lu? Pakai Mario Ozawa. Saking sepinya, gue kira ibu itu tinggal sendiri. Ternyata ada anaknya. Tolol berarti anaknya ini. Tolol. Iya. Udah gitu, si ibu ini jatuh ketiban lemari. Lemarinya itu juga terlihat sangat ringkih dan ringan gitu loh. Ngerti nggak sih? Bukan lemari yang berat gitu. Ketiban sampai koma itu terlalu lebay sih. Sumpah. Masalahnya dia ketiban begini, bukan kena kepalanya, kena badannya. Kalau patah tulang gue masih terima ya. Kalau patah tulang, koma, cok. Apa yang lu suka dari film ini? Yang suka paling satu aja. Aku suka dengan permainan sound dan wujud tongkatnya ini sendiri untuk menunjukin kehadiran Pak Bakti ini cukup konsisten dan rapi. Jadi setiap ada jump scare itu dimulai dengan pola sound effect tongkat yang sama. Terus catatan hitam versi kamu? Aku masih bingung dengan cara Pak Bakti ini memperlihatkan diri. Terkadang tidak masuk akal. Terkadang tubuh Pak Bakti ini bisa menghilangkan diri tapi cuma kelihatan tongkatnya. Kadang dia bisa memperlihatkan dirinya terluka atau tidak. Dan terkadang dia itu bisa memanjangkan badannya sendiri. Padahal secara goib dan latar belakang, dia itu hanya hantu gentayangan biasa tanpa ilmu hitam atau santet. Dia bukan demon gitu. Dia bukan demon dan dia juga bukan arwah yang pendendam juga
kan. Kayak dia tuh arwah yang grieving gitu, arwah yang berduka gitu ya. Overall bagi aku film ini sebenarnya film lagi-lagi ya sayang banget, film yang cukup potensial karena di company sebenarnya PH yang cukup punya resource. Gue yakin banget uangnya ada sebenarnya untuk memproduksi film. Kameranya bagus, sound effect-nya bagus gitu, special effect-nya bagus gitu. Bisa meng-hire artis-artis yang nggak rendahan juga gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ada resource-nya, cuma sayang banget mereka ini tiap bikin film PH ini tuh selalu memfokuskan kepada apa yang viral gitu. Instead of mereka berkreasi bikin cerita sendiri gitu. Padahal sebenarnya potensinya ada. Jadi kayak mendingan coba deh sekali-kali bikin cerita sendiri gitu. Siapa tahu ya, tapi kan emang film itu ya buat cari cuan ya. Film-film yang dari hal-hal yang viral pasti lebih cuan. Mungkin dia belajar dari KKN gitu kali ya, terinspirasi dari KKN gitu kan. Karena dulu sebenarnya nggak gitu kok PH ini, kayak dia yang bikin Kanzab kan. Kanzab, Munkar, setelah KKN itu baru tuh muncul apa Tina, Siksa Neraka, adaptasi terus. Bahkan nanti ini ada Norma juga gitu. Kalau kalian suka tipe film horor yang terus-terusan dikasih jump scare, mungkin kalian akan suka sama film horor yang ini. Jump scare-nya juga seperti yang dibilang Alpi tadi unik-unik gitu. It's not bad, tetapi bisa lebih bagus. Kalau dari aku mungkin aku bisa kasih di 5,5. Kalau gue sih gue cuma komplain di ceritanya doang gitu ya. Ini yang menurut gue lagi-lagi harus jadi perhatian. Gak mungkin sih kalau PH nggak ngerti kayak gini. Maksudnya atau mungkin selera PH-nya yang kayak gitu gitu loh. Emang. Maksudnya pemilihannya, selera pemilihan itu loh yang gue kadang-kadang dari ada beberapa PH yang harusnya dia survei ke banyak orang gitu kayak. Maksud gue ke reviewer lah, survei apakah ininya. Kalau misalkan ADC minta saran, kritik dan saran, kalau gue mau kalau minta disuruh kritik saran sebelum film tayang, misalkan skrip udah jadi nih, lempar ke tim ADC, kita menurut gue nggak apa-apa. Iya. Jangan sampai keidealisanmu dan seleramu tidak membuat karyamu menjadi sesuatu yang nyaman dan seru untuk ditonton. Tapi gitu. lagi-lagi kayak beda-beda tujuan lah. Ada yang misalnya emang pengen berkarya, ada yang pengen emang pure nyari duit doang. Iya. Gitu kan. Beda-beda idealisme tiap PH dan tiap orang aja sih. Iya, jadi kalau menurut gue sih 6 lah, 6/10 lah. Nggak sampai hancur-hancur banget. Iya, nggak sampai hancur-hancur banget. Nggak sampai hancur-hancur banget gitu. Oke, by the way, film Dosen Gaib senang di bioskop. Silakan kalian nonton sendiri. Lagi-lagi ya, pengalaman nonton orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi kita biasa aja, tapi mungkin bagi kalian yang suka jump scare, dar-der-dor, suka gitu, bisa jadi gitu ya. Jadi silakan kalian nonton sendiri di bioskop. By the way, mungkin kita ketemu lagi di film Kang Mak ya, sama di film Chromoleo gitu yang akan datang ini ya. Ya udahlah, seperti itu dulu. Sekian dulu dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye. Bye bye. Annyeong.